Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Kali ini akan menceritakan lanjutan Krisnogo Sosro Sabu Inten bagian kelima. Dengan mempergunakan senjata ini, lanjut Ki Asem Gede. Rupa-rupanya semangat mereka bangkit kembali, dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, supit, dan badil. Sedangkan rupa-rupanya orang-orang berkuda itu tidak bersiap untuk melakukan pertempuran jarak jauh, sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan perhatian mereka. Apalagi kami mempergunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain berminyak serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka itu terpaksa keluar dari Banjar, dan akhirnya mereka pun dapat kami usir. Tetapi yang menyedihkan kami adalah Adi Demang Penanggalan, Bahu Rekso, dan Gagak Ijo mengalami luka-luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu, ia mengalami ketakutan yang sangat, sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya. Kembali Ki Asem Gede berhenti. Ia membetulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Mahesa Jenar meresapi kata-katanya. Bagi Mahesa Jenar, persoalannya menjadi semakin jelas bahwa pernah terjadi percobaan untuk menyulik gadis di daerah ini. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, di daerah ini rombongan itu berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk korban upacaranya yang aneh itu. Kemudian sesudah itu, Ki Asem Gede melanjutkan lagi. Di atas salah satu puncak pegunungan Boko, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir tiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya, tetapi kami tidak segera dapat memburunya sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian, kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka, mengusir mereka, atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi beberapa waktu kemudian tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang anak mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di atas puncak Gunung Ijo itu. Cerita Ki Asem Gede diakhiri dengan suatu tarikan nafas yang panjang, suatu tarikan nafas penjelasan. Mahesa Jenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang yang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Mereka pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban. Di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahiriah yang lain, minuman keras, makan dengan suatu cara yang hampir dapat disebut buas, dan sebagainya. Suasana kemudian menjadi sepi. Sedang malam semakin lama semakin dalam. Mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu.
Di bagian belakang rumah kedembangan itu tampak adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam yang kali ini berbeda dengan kebiasaan, karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyembelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di Kademangan itu. Sehingga tiba-tiba saja, seolah-olah Demang Penanggalan sedang melangsungkan suatu perhilatan di pendopo Kademangan, Ki Asem Gedilah yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian dan berusaha untuk mengubah suasana, melenyapkan ketegangan yang mencekam. Adi Penanggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Maisa Jenar tentang cerita orang yang berkuda itu? Baiklah, kita simpan lebih dahulu sampai kesempatan lain. Aku kira anak Mas Mahisa Jenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh, serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah, Adi Penanggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Penanggalan itu dibunyikan, kata Ki Asem Gede kepada Demang Penanggalan. Demang Penanggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Penanggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, siapa yang di luar? Aku, Bapak Demang, jawab salah seorang di antaranya. Sebentar kemudian orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. Berapa orang seluruhnya? Tanya Demang tua itu lebih lanjut. 6 atau 7 orang, Bapak Demang, jawab orang itu. Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan. Ki Asem Gede ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending. Ajak Demang Penanggalan. Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh. Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tetapi tidak adakah seorang pesinden yang baik di desa ini? Sahut Ki Asem Gede. Kembali Ki Demang Penanggalan tersenyum. Juga Mahisa Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gede adalah seorang penggemar uyon-uyon. Nah, kalau begitu panggil Nyai Jai Manis, kata Demang Penanggalan kepada orang tadi yang sudah turun ke halaman. Baik Bapak Demang, jawabnya sambil melangkah turun. Sebentar kemudian terdengar suara berisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. Tetapi yang paling gembira dengan usul ini, sambung Ki Asem Gede, adalah Adi Mantingan yang telah berapa lama tidak mendengar suara gamelan. Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segala sesuatunya berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu, bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jai Manis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman, satu demi satu orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesinden kenangan dari daerah ini. Tetapi belum lagi mereka puas menikmati semuanya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama, makin dekat dan makin mendekat. Mendengar derap kuda itu, Demang Penanggalan, Mantingan, Ki Asem Gede, dan Mahisa Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari mana arah kedatangan mereka.
sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari. Anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Penanggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. Perempuan dan anak-anak masuk rumah, perintah Demang Penanggalan dengan suara yang nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian, lanjut Demang. Laki-laki Kademangan ini bukanlah bangsa pengecut, tetapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga mengenang kebuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing, karena mereka sama sekali tidak bersiaga. Maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuh padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa, bahkan ada yang bersenjata perunggu wilahan gamelan. Di tangan kanan dan kiri, beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan berloncat pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendopo Kademangan berdiri, Ki Asem Gede dan Ki Dalang Mantingan dengan trisulanya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Mahesa Jenar, yang juga bergelar Rangga Tohjaya, dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah sedemikian dekatnya. Sesaat kemudian, mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusup renggol memasuki halaman Kademangan. Ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang di halaman itu, mereka tampak terkejut, dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing, sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-ringkik. Secepatnya kuda itu menjejak kaki di depannya di atas tanah. Secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersamaan dengan itu, lega pulalah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh lampu cahaya, memakai sabuk putih serta segulung tali berjuntai di pinggangnya, dan di pinggang yang lain tergantung kantung yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gede yang bersenjatakan bandil. 2 orang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh lampu cahaya. Wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya. Sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali ke-4 ekor kuda itu. Kedua murid Ki Asem Gede itu segera membungkuk hormat, dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ki Asem Gede, kedua kawan ini
adalah murid-murid Ki Wirosobo. Mendengar laporan itu, wajah Ki Asem Gede makin berkerut. Ia memandang kepada kedua orang itu dengan gelisah. Lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupa-rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. "Bagaimana?" tanya Ki Asem Gede. Setelah orang itu mendekat, meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tetapi karena jaraknya tak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri di atas tangga. Dua orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman, lalu ke Ki Asem Gede. "Katakanlah," desak Ki Asem Gede. "Mereka telah menculik Nyi Wirosobo," jawab salah seorang di antaranya. Ki Asem Gede terkejut bukan kepala. Tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. "Kalian tak berbuat apa-apa?" Kedua orang itu menundukkan kepala. Mereka tak berani memandang wajah Ki Asem Gede yang sedang menahan gelora hatinya. "Kami telah mencoba, tetapi kekuatan kami tak berarti. Dua orang kakak seperguruan kami telah mereka lukai dengan berat, dan kami satu-satunya adalah pelapor ini kepada Ki Asem Gede. Tetapi kebetulan Ki Asem Gede tiada di rumah, sehingga kami tadi diantar kemari," jawab orang itu. Tampaklah tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil. Di luar dugaan, mereka yang berada di halaman itu, tiba-tiba secepat kilat Ki Asem Gede meloncat ke salah satu kuda itu. Sekali tarik kendali, kuda itu telah berputar dan meluncur bagi anak panah. Mereka yang menyaksikan menjadi terpaku diam, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Demikian juga keempat orang yang datang berkuda tadi, berdiri saja tegak seperti patung. Belum lagi mereka tersadar, mendadak mereka melihat sesosok tubuh melayang pula ke atas punggung kuda yang satunya lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa pula, kuda itu meloncat mengikuti arah larinya kuda yang dinaiki oleh Ki Asem Gede. Orang itu tidak lain adalah Mahesa Jenar. Ketika ia mendengar percakapan Ki Asem Gede dengan keempat orang berkuda itu, ia sudah mengira kalau terjadi sesuatu. Maka ketika secepat itu Ki Asem Gede melarikan kudanya, ia semakin yakin bahwa tentu ada kesulitan dengan menantunya, dan dialah orang yang pertama-tama dapat menguasai dirinya dari pergolakan perasaannya, sehingga ia mengambil keputusan untuk mengikuti orang tua itu. Kuda Ki Asem Gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap dengan meninggalkan debu putih yang berhamburan ke arah utara menyusur Kali Opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya, tapi Ki Asem Gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Pucangan, di mana ia yakin kalau anaknya Nyi Wirosobo ditahan. Ia tahu betul bahwa segerombolan orang-orang ternama di daerah itu yang merasa cukup mempunyai kesaktian menjadi takabur dan berbuat sewenang-wenang. Kejahatan seringkali mereka lakukan, pemerasan dan penganiayaan, dan yang paling jahat adalah pengambilan istri orang. Ini mereka lakukan karena mereka merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka juga mengambil gadis-gadis untuk dijadikan istri mereka yang keempat, kelima, atau kesekian. Tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedang kali ini yang menjadi korban adalah anak Ki Asem Gede.